selamat berjumpa dengan Bunda Retno. Halo anak-anak, kita akan belajar ya tentang rumahku. Bunda akan ajak anak-anak untuk belajar tentang bagian-bagian rumah. Ya, bagian-bagian rumah nanti terdiri dari apa saja kita akan pelajari bersama ya anak-anak ya hari ini ya. Nah, pertanyaan Bunda, siapa yang punya rumah? Iya, semua anak-anak pasti punya rumah. Sebagian besar punya rumah, ya. Nah, rumah itu kalau dilihat dari depan, pasti kalian melihat ada pintu, ada jendela, ada dinding, ada atap, ya. Itu bagian-bagian dari rumah secara global atau garis besarnya. Anak-anak ya, kita mau belajar bagian-bagian dari rumah. Kita mulai dari yang paling atas dulu. Paling atas di dalam bagian rumah itu ada yang disebut atap. Ya, atap itu apa anak-anak? Atap itu bagian paling atas dari rumah. Ya, biasanya ada genteng di dalam atap itu. Genteng, ada juga bahan lain anak-anak, ada yang juga bahan seng atau bahan dari daun-daunan. Tapi Bunda hari ini akan ajari anak-anak untuk mengenal atap yang terbuat dari genteng ya. Atap yang terbuat dari genteng. Genteng itu terbuat dari apa coba anak-anak? Coba perhatikan, pasti sebagian anak-anak sudah pernah diajak ke tempat produksi pembuatan genteng. Di sana kita bisa melihat proses pembuatan genteng. Ternyata genteng itu terbuat dari tanah liat. Jadi tanah liat diaduk dengan bahan-bahan khusus, dicetak, kemudian dibakar. Sudah dibakar menjadi genteng ya anak-anak ya. Genteng terus kita pasang di dalam atap. Atap itu sebagian besar masyarakat Indonesia atapnya terbuat dari genteng. Nah, genteng untuk apa anak-anak? Atau atap untuk apa anak-anak? Atap fungsinya untuk menutupi rumah dari sinar matahari. Jadi kalau siang hari rumah itu kalau tidak ada atapnya panas. Tetapi kalau dikasih genteng, ketika sinar matahari terang benderang, jadi rumah itu menjadi sejuk. Dan juga kalau hujan, rumah itu tidak kehujanan. Itu fungsinya atap. Dan bangunannya akan menjadi lebih awet anak-anak karena tidak kehujanan. Juga orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu terhindar dari segala macam kepanasan, kehujanan, atau hewan-hewan yang masuk itu karena ada penutupnya, ada atapnya, maka tidak bisa masuk. Ya, anak-anak ya. Selain atap, bagian-bagian rumah ada yang disebut juga dengan dinding. Ya, dinding atau tembok. Ya, rumah itu samping, depan, belakang ada yang disebut dinding. Dinding itu fungsinya untuk apa? Untuk menutup rumah anak-anak juga. Jadi bangunan dinding itu berdiri tegak, berdiri kokoh untuk menutup bangunan-bangunan tersebut. Nah, dinding ini terbuat dari apa anak-anak? Coba disebutkan. Iya, ada yang tahu. Dinding biasanya terbuat dari bata. Ada yang bata merah, ada juga yang bata besar, bata dari kapur juga ada. Tapi Bunda akan perlihatkan kepada anak-anak dinding yang terbuat dari bata merah. Ya, bata merah ini cara membuatnya hampir sama dengan genteng anak-anak. Jadi dari tanah liat juga diolah, ya, dikerjakan oleh pengrajin, kemudian dibakar. Sudah dibakar akan menjadi bata merah yang sangat kuat. Bedanya dengan genteng, sebenarnya di cetakannya. Cetakannya itu bentuknya itu berbeda ya. Kalau genteng bentuknya seperti genteng pada umumnya, kalau bata merah itu persegi panjang. Ya,
persegi panjang. Jadi ini bata merah untuk membuat atau disusun menjadi dinding. Nah, bagian-bagian rumah yang lainnya anak-anak juga Bunda akan perkenalkan kepada kalian. Kalau ada dinding, ada atap, tentunya bagian rumah ada yang disebut dengan pintu. Ya, pintu. Semua rumah pasti ada pintunya. Nah, pintu ini fungsinya untuk apa, anak-anak? Untuk keluar masuknya anggota keluarga. Ya, jadi kalau kalian keluar masuk dalam rumah, kalian akan menggunakan atau lewat di pintu. Jadi satu rumah biasanya pintunya lebih dari satu. Ada pintu utama, ada pintu kamar, mungkin pintu kamar mandi dan sebagainya. Ada juga bahkan yang ada pintu samping atau pintu belakang. Nah, tergantung rumahnya menghadap kemana. Ini pintu, fungsinya pintu untuk keluar masuk anggota keluarga. Nah, sama dengan yang lainnya anak-anak, pintu ini juga ada bahan khusus untuk membuat pintu. Salah satu di antaranya pintu bahannya terbuat dari kayu. Nah, anak-anak, kayu ini dibikin, diserut, ditata sedemikian rupa menjadi papan dan akan dibentuk menjadi kayu oleh pengrajin kayu. Selain kayu, sebenarnya banyak sekali bahan-bahan untuk membuat pintu, termasuk ada juga seng, ada juga yang dari papan, ya, ada papan dari rakitan-rakitan daun, ya, itu bisa untuk membuat pintu, juga dari bambu juga bisa. Tapi untuk sekarang anak-anak belajar bahan-bahan untuk pembuat pintu yang terbuat dari kayu, ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, selain tadi sudah Bunda sebutkan atap, dinding, juga pintu, ada lagi bagian rumah yang disebut dengan jendela. Ya, jendela. Jendela untuk apa, anak-anak? Iya, jendela itu untuk keluar masuknya cahaya dan udara. Ya, cahaya kalau pagi hari jendela dibuka, udara masuk segar dan sinar matahari masuk bisa menerangi rumah, menghangatkan rumah. Itu fungsinya jendela. Jendela di dalam satu rumah biasanya terletak di sebelah pintu, kalau tidak ada di depan ruang tamu atau di dekat kamar. Ya, jendela. Jendela lebih kecil ukurannya dibanding dengan pintu. Ya, anak-anak ya. Jadi jendela ini fungsinya untuk keluar masuknya cahaya matahari dan udara. Terbuat dari kaca, anak-anak. Jadi sekali lagi Bunda ulang, jendela itu dari kaca. Nah, sekarang Bunda mau tanya, siapa yang suka tinggal di dalam rumah? Iya, semua pasti suka tinggal di dalam rumah. Di rumah untuk apa ya anak-anak? Sekarang fungsinya rumah untuk apa ya? Tadi Bunda sudah jelaskan ke anak-anak, kita sudah belajar bersama tentang bagian-bagian rumah. Sekarang pertanyaannya Bunda, kalau sudah ada bagian-bagian, sudah terbentuk rumah, rumah itu untuk apa ya? Iya, rumah itu fungsinya salah satu diantaranya untuk berkumpul keluarga. Kalau kalian pergi, kalian sekolah, kalian kemanapun, pasti kalian tujuannya pulang ke rumah. Nah, di rumah berkumpul ayah, ibu, kalian, kakak, adik. Nah, itu semua berkumpul di dalam rumah. Di dalam rumah itu ada berbagai kegiatan atau aktivitas yang bisa dikerjakan. Ya, anak-anak ya. Nah, senang enggak ya kalian punya keluarga yang bahagia? Pasti semua anak senang. Bunda juga senang kalau punya keluarga yang bahagia. Nah,
bisa tinggal bercerita, bermain bersama dengan keluarga di rumah. Oke anak-anak, itu tadi Bunda jelaskan tentang bagian-bagian rumah. Sudah Bunda sampaikan, anak-anak perlu ingat sekali lagi bagian-bagian rumah, yaitu ada atap, ada dinding, ada pintu, dan ada jendela. Dan fungsinya rumah salah satu di antaranya untuk berkumpulnya keluarga. Oke, sudah jelas ya anak-anak? Ya, sampai jumpa untuk materi yang berikutnya ya. Jangan lupa anak-anak untuk subscribe di channel Bunda Kusuka PAUD ya. Dan kalau materi ini berguna bagi anak-anak, jangan lupa kirim ke teman-temanmu yang lain biar teman-temanmu juga ikut belajar apa saja bagian-bagian rumah. Oke anak-anak, sampai berjumpa di lain pembelajaran berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dadah.